Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Dan saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8 dan 9. Firman Tuhan berkata demikian: memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tema renungan saya pada hari ini yaitu bagaimana cara hidup sebagai anak-anak terang. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk hidup sebagai anak-anak terang. Yang pertama, untuk hidup sebagai anak-anak terang, kita harus hidup di dalam ketaatan. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 1 berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih. Hidup dalam ketaatan berarti kita berkata ya kepada Tuhan dan berkata tidak kepada dunia. Kita berkata ya kepada Tuhan dan berkata tidak kepada kedagingan. Hidup dalam ketaatan berarti kita berkata ya kepada Tuhan dan berkata tidak kepada setiap bujukan daripada setan. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita lihat bagaimana mereka hidup dalam ketaatan, seperti Abraham, seperti Nuh, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan begitu banyak hamba-hamba Tuhan lainnya dalam Alkitab yang hidup dalam ketaatan, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Dan ketaatan itu telah menghasilkan buah kebenaran yang menjadi kesaksian iman mereka sampai dengan hari ini. Yang kedua, hidup sebagai anak-anak terang, kita harus hidup di dalam kasih. Dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hidup dalam kasih, keteladanan daripada kasih itu sendiri yang paling sempurna adalah Yesus. Kita tidak bisa mengambil contoh yang lain selain daripada Kristus, yang oleh karena kasihnya mengasihi kita sampai dia menyerahkan dirinya. Alkitab berkata dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Kasih kita kepada Tuhan harus ditunjukkan dengan kesungguhan ketaatan kita. Kasih dan ketaatan itu tidak bisa dipisahkan, saudaraku. Artinya pada waktu kita berkata saya mengasihi Tuhan, berarti saya harus taat melakukan kehendaknya. Dan hidup sebagai anak-anak terang harus ditunjukkan dalam kehidupan kita di dalam kasih. Dan yang terakhir, hidup di dalam ketaatan itu ditunjukkan dengan kehidupan kita di dalam kekudusan. Alkitab katakan di dalam ayatnya yang keempat, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Waktu kita berbicara tentang kekudusan, kita harus melihat 2 aspek, yaitu kudus dari perkataan dan kudus dari perbuatan. Alkitab katakan di sini, mengucapkan saja apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah itu tidak pantas, apalagi kita melakukannya. Sehingga sebagai anak-anak terang yang sudah ditebus oleh anugerah Tuhan melalui kematian Kristus di atas kayu salib, maka 3 hal ini yang perlu kita lakukan, yang akan menjadi identitas kita sebagai anak-anak terang, yaitu yang pertama, hidup di dalam ketaatan, yang kedua, hidup di dalam kasih, dan yang ketiga, hidup di dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan menyangkut 2 aspek, kudus dari segi perkataan dan kudus dari segi perbuatan. Sehingga kehidupan kita yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah
terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari kita bersinar dimanapun Tuhan mengutus kita, dalam segala lingkup aspek kehidupan kita, sehingga kehidupan kita sebagai anak-anak terang akan menghasilkan buah yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan memberkati firman-Nya. Amin. Malu pahemi Ikeno Dako bawa dio Wen pagaini Malu